Buka website dengan link HTTPS, kemudian ini merupakan tampilan awal dari Storylab AI. Kita masukkan prompt yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pilih style penulisan, kita pakai profesional saja. Lalu kita klik Inspire Me, dan hasilnya akan berada di sebelah kanan ini. Kita coba buat lagi tentang step membuat roti pisang. Kita pilih style penulisan friendly. Klik Inspire Me, dan akan muncul hasilnya. Selamat mencoba. Buka website dengan link HTTPS, kemudian ini merupakan tampilan awal dari Writeful AI. Kita buka bagian Home, dan ini merupakan beberapa fitur dari Writeful. Ada title untuk membuat judul, fitur untuk membuat abstrak, fitur untuk memparaphrase, dan fitur untuk mengubah kata tidak baku menjadi kata formal. Pertama, kita coba bagian title generator ini. Kita masukkan abstrak dari artikel kita, klik Generate Title, kemudian nanti akan otomatis memberikan judul yang sesuai dengan abstrak kita. Kedua, kita coba abstrak generator ini. Kita masukkan seluruh isi artikel kita dari pendahuluan sampai kesimpulan. Klik generator, dan otomatis abstrak akan terbuat. Ketiga, fitur paraphraser ini kita gunakan untuk memparaphrase paragraf. Dan nanti di sini akan muncul bagian mana saja yang sudah terparaphrase. Untuk fitur terakhir, kita coba dengan memasukkan kalimat tidak baku ini, dan nantinya AI ini akan mengubah kata tidak baku menjadi kata formal. Selamat mencoba! Pertama, buka website dengan link HTTPS. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Copilot. Di sini merupakan tempat untuk kita menuliskan prompt yang kita inginkan. Misalnya meminta membuat pendahuluan. Maka Copilot akan melakukannya. Selanjutnya, Copilot juga bisa membuat tabel seperti ini. Microsoft Copilot juga bisa mendownload tabel tadi menjadi dalam bentuk Microsoft Excel. Kita tunggu beberapa saat. Dan kemudian kita mendownloadnya. Maka hasilnya akan seperti berikut. Selamat mencoba. Pertama, kita buka web browser, lalu ketikkan Gemini Google di kolom pencarian. Setelah itu, kita pilih hasil pencarian paling atas. Setelah kita klik, akan muncul halaman utama Gemini Google. Sebelum mulai menggunakannya, kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman utama Gemini. Di sini, kita bisa langsung mengetik prompt atau perintah yang ingin kita ajukan di kolom bawah ini.
Di bagian sebelah kiri, kita bisa melihat histori atau riwayat percakapan sebelumnya. Ini sangat membantu kalau kita ingin melihat ulang hasil prompt yang sudah pernah kita buat. Nah, salah satu fitur menarik dari game ini adalah kemampuan untuk membaca file dokumen. Kita bisa unggah dokumen seperti PDF atau Word, dan game ini akan membacanya serta menjawab pertanyaan berdasarkan isi file tersebut. Misalnya, kita bisa tulis prompt seperti buatkan saya ringkasan dari dokumen ini setelah file diunggah. Game ini akan langsung memproses dan menampilkan jawabannya di layar. Itu dia tutorial singkat menggunakan Gemini Google. Pada video ini kita akan belajar cara menggunakan ChatGPT. Pertama, buka tautan chatgpt.com di browser. Ini adalah tampilan awal ketika Anda berhasil login. Selanjutnya Anda dapat melakukan prompt kepada ChatGPT. Misalnya di sini saya memberi prompt kepada ChatGPT untuk membuatkan modul ajar kepada guru olahraga SMA kelas 10 selama 1 semester. Klik tombol kirim dan tunggu beberapa saat hingga ChatGPT selesai menggenerate. Setelah itu kita bisa memberi prompt agar modulnya dapat di-download dalam bentuk PDF. Setelah itu download file tersebut. Selesai, Anda juga dapat memberi prompt lain kepada ChatGPT seperti membantu menganalisis data Excel, mencari resep, dan lain-lain. Buka website HTTPS, kemudian kita daftarkan menggunakan akun Google. Kita bisa mengganti jenis suara yang diinginkan. Selanjutnya, kita tuliskan teks yang akan diubah ke suara. Tuliskan nama file Anda. Kemudian klik sintesis. Pada bagian kanan yaitu daftar sintesis merupakan hasilnya. Kita hanya perlu mendownloadnya. Halo, ini merupakan contoh percobaan teks yang diubah ke suara AI. Halo, ini merupakan contoh percobaan teks yang diubah ke suara AI. Selamat mencoba. Buka website HTTPS, kemudian masukkan teks yang akan diubah ke audio. Terdapat beberapa pilihan suara, kita pilih salah satu. Contoh, kita memilih fable, kemudian klik generate speech untuk mengubah teks menjadi suara. Selanjutnya, kita tunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasilnya. Hello, this is a voice recording that has been modified using artificial intelligence, AI, to produce better quality. Setelah itu, kita bisa mendownload hasilnya. Hello, this is a voice recording that has been modified using artificial intelligence, AI, to produce better quality. Selamat mencoba.
Buka website dengan link https://dikte.in/ kemudian kita daftarkan akun terlebih dahulu. Selanjutnya upload file suara yang sudah direkam. Hasilnya akan muncul seperti berikut. Ini merupakan contoh percobaan suara yang akan diubah ke suara AI. Kemudian kita bisa mendownload hasilnya. Ini merupakan contoh percobaan suara yang akan diubah ke suara AI. Selamat mencoba. Buka website dengan link https://podcastle.ai/tools/podcast recording. Kemudian klik bagian My Account. Selanjutnya pilih New Project. Pilih Audio Project untuk membuat suara. Di sini kita bisa memilih jenis suara yang akan kita gunakan. Kemudian isikan teksnya. Setelah itu klik Generate. Setelah selesai, kita bisa mendengarkan suaranya. Halo, salamat, siang, semua. Ini merupakan percobaan dari teks yang akan diubah ke audio. Selamat mencoba. Buka web HTTPS, kemudian kita login menggunakan akun Google kita yang sudah tersedia. Setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini sudah tersedia berbagai jenis dokumen. Kita coba yang format teks. Kita upload filenya. Dan setelah itu kita bisa langsung mendengarkan hasilnya. Hello, ini adalah rekaman suara yang telah dimodifikasi menggunakan kecerdasan buatan AI. Selamat mencoba. Buka website berikut https://muber.com. Lalu generate a track now. Kemudian masukkan deskripsi dari musik yang akan dibuat. Kemudian klik generate track. Kita tunggu dulu untuk mendapatkan hasil musiknya. Selanjutnya klik download dan bisa kita dengarkan hasilnya. Selamat mencoba. Buka website dengan link https://soundful.com. Selanjutnya kita start for free. Kita bisa memilih genre musik yang akan kita buat. Kita coba satu-satu. Lalu kita klik bagian create dan di sini kita memilih style musik yang disediakan. Kita ambil contoh style holiday ini. Untuk kecepatan kita atur 122. Dan ini bisa memilih kunci. Kita pilih yang F. Selanjutnya kita beri nama filenya dan create preview.
untuk musik yang sudah kita buat akan ada di My Library. Selamat mencoba. Pertama kita buka Eleven Labs di Google Chrome dan ini halaman utama dari Eleven Labs. Selanjutnya di sini kita akan mengubah teks menjadi suara dengan cara klik menu text to speech. Pada bagian ini kita bisa memilih jenis suara yang kita inginkan. Saya akan mencoba suara Alice. Dan selanjutnya kita masukkan teksnya. Dan klik Generate Speech. Dan kita tunggu beberapa saat, maka AI akan langsung mengubahnya menjadi suara. Gen AI atau Generative Artificial Intelligence adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang mampu menciptakan konten baru secara otomatis seperti teks, gambar, video, musik, atau bahkan kode program. Selanjutnya bisa kita download dan kita bisa dengarkan hasilnya. Gen AI atau Generative Artificial Intelligence adalah cabang dari kecerdasan buatan AI. Selanjutnya untuk fitur yang kedua kita mencoba untuk mengubah suara. Di sini kita upload suara Alice yang tadi dan saya akan mengubahnya menjadi suara Arya. Gen AI atau Generative Artificial Intelligence adalah cabang dari kecerdasan buatan. Dan kita coba lagi dengan menggunakan suara Bill. Maka suara Alice akan berubah menjadi suara Bill. Gen AI atau Generative Artificial Intelligence adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang mampu menciptakan konten baru secara otomatis. Dan selanjutnya bisa kita download dan kita dengarkan hasilnya. Selamat mencoba. Gen AI atau Generative Artificial Intelligence adalah cabang dari kecerdasan buatan. Kita buka web Stable Diffusion dengan link https://stablediffusionweb.com. Kemudian kita login menggunakan akun Google. Lalu masukkan deskripsi dari gambar yang ingin dibuat. Pada aspek rasio ini digunakan untuk mengatur rasio gambarnya. Kemudian klik Generate. Kita tunggu hasilnya. Selanjutnya diberikan dua pilihan dan kita bisa mendownload salah satu atau kedua gambar tersebut. Selamat mencoba. Pertama kita buka website dengan link berikut. Kemudian kita klik bagian Try in ChatGPT. Selanjutnya masukkan deskripsi gambar yang akan kita buat. Lalu kita submit. Dan hasil gambarnya akan muncul sesuai dengan deskripsi yang kita masukkan. Selanjutnya kita download gambarnya. Selamat mencoba. Buka browser dan ketik di pencarian app.flare.ai, klik Get Started for Free dan lakukan sign up ataupun login. Pilih Generate Image from Canvas. Masukkan foto produk Anda untuk diubah tampilannya menjadi lebih menarik. Susun tata letak dengan elemen-elemen yang sudah disediakan. Di sini Anda bisa menghapus background elemen Anda, menyesuaikan rotasi dan ukuran elemen gambar.
Setelah selesai, klik Generate untuk mendapatkan hasilnya. Tunggu beberapa saat dan Anda telah berhasil mengedit foto produk Anda secara singkat. Buka browser dan ketik di pencarian openai.com/index/sora. Klik sign up ataupun login Sora. Ketikkan data diri Anda untuk masuk. Ketik perintah pada search engine untuk mendeskripsikan gambar yang diinginkan. Di sini Anda bisa mengedit gambar Anda menyesuaikan perintah yang diinputkan. Setelah selesai, klik Generate untuk mendapatkan hasilnya. Tunggu beberapa saat dan Anda telah berhasil membuat stok gambar Anda secara singkat. Buka browser dan ketik Lumen 5 di kolom pencarian Google. Klik situs resmi Lumen 5 untuk mengakses platform. Login atau buat akun baru dengan mengklik tombol Sign in Free. Setelah masuk, Anda akan melihat berbagai fitur di halaman utama Lumen 5. Untuk membuat video dari teks, pilih fitur Text on Media. Tuliskan topik video yang ingin Anda buat, lalu klik tombol Compose Script yang berada di kiri bawah layar. Di sini, Anda dapat menambahkan atau menghapus teks yang dihasilkan oleh AI sesuai kebutuhan. Masuk ke halaman editor untuk menyesuaikan tampilan video. Anda dapat mengubah font, ukuran, dan warna teks agar video semakin menarik. Jika sudah puas dengan hasilnya, klik tombol Publish untuk menyimpan video Anda. Selanjutnya, klik tombol Preview untuk melihat hasil akhir. Periksa kembali video sambil menunggu proses rendering selesai. Setelah proses rendering selesai, video akan otomatis terunduh. Pertama-tama, buka browser dan ketik InVideo AI pada kolom pencarian Google. Klik situs resmi InVideo untuk mengakses platformnya. Login ke akun Anda atau buat akun baru dengan mengklik tombol Sign In. Masukkan prompt video yang ingin Anda buat, lalu klik Generate a Video.
Tunggu proses rendering selesai. Setelah selesai, klik tombol download untuk menyimpan video Anda. Hai semuanya, kalian pasti udah denger kan? Kenalin nih, Nova X dari Stellar Tech. Sahabat baru kamu di dunia teknologi. Gaya hidup kamu, Nova X hadir untuk Pertama-tama, buka browser dan ketik run WML pada kolom pencarian Google. Klik situs resmi Run WML untuk mengakses platformnya. Login ke akun Anda atau buat akun baru dengan mengklik tombol Get Started. Di menu utama, pilih opsi Generate Video. Kemudian, pilih foto yang ingin Anda jadikan video. Pilih layout video sesuai kebutuhan Anda dan sesuaikan tampilan foto. Di sini, Anda dapat menambahkan prompt untuk mengkustomisasi video yang dibuat. Setelah proses selesai, klik tombol play untuk melihat hasil video Anda. Jika Anda sudah puas dengan hasilnya, klik tombol download untuk menyimpan video Anda. Buka website AI Studios aistudios.com. Setelah itu, klik menu video generator. Masukkan prompt video yang ingin Anda buat, kemudian klik generate. Di sini saya memberi prompt video mengenai pendidikan di era digital, kemudian tunggu hasilnya. Setelah video hasil generate-nya muncul, klik Use a Project di pojok kanan bawah video, kemudian klik Continue. Kemudian, karena di sini saya membuat sebuah video berita, maka sesuaikan template karakter dari presenter berita yang diinginkan. Lalu, masukkan prompt script yang akan diucapkan oleh presenter AI dan klik Export Video. Tunggu beberapa saat hingga muncul video hasil generate. Hasilnya akan seperti ini. Ini adalah contoh video generate AI menggunakan AI Studio.
Anda juga bisa mencoba fitur-fitur yang lain di AI Studio, seperti AI Dubbing dan lainnya. Masuk ke browser, lalu cari tome.app. Ini tampilan awal dari websitenya. Kita login terlebih dahulu, klik login di tab kanan atas. Jika sudah, maka otomatis beralih ke halaman berikut. Di sebelah kanan atas terdapat fitur import dokumen, buat dari kertas kosong hingga generate dengan AI. Di bar sebelah kiri terdapat menu profil, sharing, template, dan lainnya. Kalian bisa cari template di menu template dan klik template yang diinginkan. Kita masuk di halaman untuk membuat PPT. Kita bisa menambahkan tulisan melalui ikon huruf A di sebelah kanan. Ini contoh PPT yang sudah dibuat menggunakan AI Tome App. Kita juga bisa menambahkan gambar melalui ikon gambar sebelah kanan. Kita bisa mencari gambar menggunakan aset dari Unsplash website maupun import dari komputer. Selamat mencoba. Masuk ke browser, cari magicslides.app. Ini tampilan websitenya. Di sini terdapat banyak fitur seperti template slide, template PPT, langganan, hingga upload file atau dokumen. Langsung saja kita masukkan prompt untuk topik PPT yang diinginkan. Selanjutnya pilih template yang diinginkan. Jika sudah, klik choose and continue. Kita juga bisa memilih panjang slide, presentasi, dan lainnya. Jika sudah, continue. Cek akhir sebelum AI membuatnya. Tunggu hingga proses generate selesai. Berikut PPT yang telah selesai dibuat oleh AI Magic Slides. Masuk ke browser, lalu cari smallppt.com. Kemudian ini tampilan awal websitenya. Untuk membuat PPT, klik AI PowerPoint, lalu Get Started. Kemudian kita bisa login terlebih dahulu. Di bar sebelah kiri merupakan fitur yang disediakan, dan kita bisa langganan ke Pro. Langsung saja masukkan prompt mengenai topik PPT yang diinginkan. Selanjutnya kita bisa mengatur style PPT-nya. Jika sudah, klik tombol kirim dan tunggu hingga selesai. Kita bisa melakukan refresh hingga menuju hasil yang kita inginkan. Selanjutnya memilih template yang diinginkan. Jika sudah, klik generate. Tunggu hingga proses selesai.
Ini hasil PPT yang dibuat oleh Small PPT. Selamat mencoba. Masuk ke browser, lalu cari ippt.com. Kemudian ini tampilan awal dari websitenya. Kita bisa mengganti bahasa di tab kanan atas. Lalu kita login terlebih dahulu. Jika sudah, maka akan beralih ke halaman website utama. Di pojok kanan atas terdapat poin yang bisa kita gunakan untuk menggunakan fitur AI ini. Langsung saja kita klik tab buat dengan AI. Otomatis akan beralih ke halaman berikut. Di sini kita bisa impor dokumen berupa Docs dan PDF serta dari Google Drive atau link. Langsung saja kita masukkan prompt untuk membuat PPT sesuai topik yang kita inginkan. Setelah membuat prompt, kita bisa memilih jumlah halaman, bahasa keluaran, nada, audiens, dan skenario sesuai yang diinginkan. Jika sudah, klik tombol kirim. Kita juga bisa refresh topik hingga mencapai hasil yang diinginkan. Jika sudah lanjut ke pilih template PPT, kita bisa memilih template sesuai keinginan. Jika sudah, klik pojok kanan atas buat PPT menggunakan 1 poin. Tunggu hingga AI selesai membuatnya. Pengguna juga bisa mendownload hasil PPT dengan mengupgrade akunnya. Buka browser dan ketik di pencarian gamma.com.ai. Login atau sign up untuk masuk ke Gamma AI. Buat topik ataupun judul dari presentasi yang Anda inginkan dengan maksimal 100 karakter. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan lainnya seperti gaya bahasa, jumlah slide, sampai dengan output bahasa pada presentasi yang diinginkan. Lalu klik enter atau klik tombol panah ke atas. Klik generate my presentation, Anda akan diarahkan untuk memilih template presentasi Anda. Jika Anda pengguna gratis, maka template yang diberikan hanya beberapa saja. Setelah menemukan template yang sesuai, klik generate pada template untuk memproses presentasi Anda. Setelah proses loading selesai, Anda dapat menyesuaikan kembali konten presentasi Anda. Jika Anda pengguna gratis, maka presentasi hanya dapat ditampilkan di website Gamma dan tidak dapat di-download. Buka browser dan ketik di pencarian openknowledgemaps.org. Pada tampilan awal, Anda disajikan kolom pencarian untuk mencari artikel dengan topik yang Anda inginkan. Masukkan topik yang ingin Anda cari dan tunggu loading proses selesai. Setelah selesai, Anda akan mendapat tampilan Knowledge Maps yang interaktif yang menyajikan kelompok-kelompok artikel dengan pokok pembahasan yang sama sesuai dengan topik Anda. Anda dapat melihat lebih rinci artikel pada setiap kelompok pembahasan. Klik tombol PDF untuk melihat isi artikel. Anda dapat membuka dengan menekan ikon Google Scholar.
Buka browser dan ketik di pencarian connectedpapers.com. Ketik kata kunci atau topik yang ingin Anda cari, maka akan muncul list referensi yang memiliki kata kunci. Anda klik salah satu referensi, lakukan login atau sign up jika diperlukan. Akan muncul referensi-referensi lain yang terhubung dengan referensi yang Anda pilih dengan tampilan yang interaktif. Anda bisa mengunduh file referensi yang Anda butuhkan. Masuk ke browser, cari you.com. Ini tampilan websitenya. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Website ini mirip dengan ChatGPT. Terdapat fitur create gambar dari teks. Untuk fitur text to text, kita bisa memilih berbagai tema seperti riset, marketing, engineering, data analis, hingga finansial. Kita coba untuk fitur riset, masukkan prompt yang diinginkan. Tunggu hingga proses selesai. Dan ini hasilnya. Kemudian kita coba fitur kreatif yaitu text to image. Masukkan prompt yang diinginkan. Tunggu hingga proses selesai. Dan ini hasilnya. Selamat mencoba. Masuk ke browser, cari revision.ai. Ini tampilan dari websitenya. Kita login terlebih dahulu. Maka otomatis akan beralih ke halaman berikut. Klik select file, lalu cari dokumen yang ingin digunakan. Tunggu hingga proses selesai. Berikut sudah selesai meringkasnya. Revision AI ini merangkum dokumen menjadi sebuah quiz. Berikut hasilnya, kita bisa melakukan cross-check juga. Selamat mencoba. Buka browser dan ketik di pencarian clickup.com. Klik get started for free dan lakukan sign up ataupun login. Silakan tonton atau lewati video pengenalan ClickUp. Dengan ClickUp, Anda dapat membuat to-do list dan catatan lainnya untuk membantu mengatur jadwal dan kegiatan Anda sehari-hari. Setelah berada di salah satu workspace Anda, klik Add Task untuk menambahkan tugas baru. Isi judul, deskripsi, dan atribut lainnya, lalu klik Create Task. Anda dapat mengatur atribut seperti person, tanggal, prioritas, dan lain sebagainya. ClickUp menyediakan banyak fitur yang mendukung produktivitas Anda.
Buka browser dan ketik di pencarian resumeworded.com. Klik Get Started for Free dan lakukan sign up ataupun login. Pilih fitur Score My Resume untuk menilai CV milik Anda, lalu klik Start. Unggah CV Anda dan tunggu loading proses selesai. Anda bisa melihat kesalahan-kesalahan pada CV Anda, seperti repetition. Maka kalimat dengan repetition akan di-highlight. Anda dapat menghapus maupun meminta perbaikan dengan Magic Write dan Generate Suggestion. Copy kalimat YG menurut Anda sesuai. Buka browser dan ketik di pencarian realfastreports.com. Klik Try It Free untuk memulai menggunakan Gen AI ini. Anda harus sign up terlebih dahulu dan akan diarahkan membuat nama kelas dan mata pelajaran Anda. Akan muncul kolom nama, gender, dan reports yang dapat Anda sesuaikan. Pada kolom reports, tuliskan catatan singkat tentang siswa Anda pada kelas dan mata pelajaran yang telah Anda buat. Jika sudah, klik Generate Reports untuk menghasilkan paragraf komentari yang sesuai. Klik Write Another Report untuk membuat komentar pada perkembangan siswa Anda yang lain. Dengan ini, Anda dapat membuat komentar atau catatan kepada siswa Anda dengan lebih cepat. Buka browser dan ketik di pencarian deepl.com/n/write. Anda akan langsung disajikan tampilan untuk mengetik teks yang ingin Anda sampaikan. Anda dapat memilih bahasa yang digunakan. Ketik teks yang ingin disampaikan. Pada bagian kanan, Anda dapat melihat rekomendasi perbaikan serta alternatif dari teks bahasa Inggris yang Anda masukkan. Anda juga dapat mengganti secara manual setiap katanya dengan rekomendasi kata ganti dari DeepL. Dengan begitu, teks bahasa Inggris akan lebih sempurna. Buka browser dan ketik di pencarian https://vocalremover.org. Pada tampilan awal, klik Browse My Files untuk memilih file musik yang ingin dihilangkan vokalnya dan menyisakan musiknya saja. Tunggu loading proses selesai. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan tampilan musik dan vokal. Anda dapat memutar musik dengan menekan tombol mulai pada sisi kiri bawah. Anda dapat mengatur vokal untuk dihilangkan atau dikecilkan serta menyesuaikan volume musiknya. Klik tombol Save pada bagian kanan bawah untuk mengunduh hasilnya. Pilih musik jika hanya ingin mengunduh musiknya saja. Begitupun dengan vokal maupun musik dan vokal. Buka browser dan ketik di pencarian https://cleanup.pictures. Gen AI ini
Berfungsi untuk menghapus objek yang tidak diperlukan pada gambar milik Anda. Pilih gambar yang ingin Anda hapus objeknya. Jika ingin mendapatkan hasil dengan kualitas HD, Anda dapat melakukan login terlebih dahulu untuk mendapat 3 kredit trial. Oles objek yang ingin Anda hapus. Dan setelah selesai clean hide-nya, Anda dapat melihat perbedaan sesudah dan sebelum dengan menekan toggle mata di kanan atas. Unduh gambar jika sudah sesuai. Buka browser dan ketik di pencarian https://cleanvoice.ai. Klik try it for free untuk melakukan pembersihan suara noise pada audio Anda. Unggah audio Anda. Pilih tab Clean Audio untuk proses menghilangkan noise, lalu klik Start. Tunggu sampai loading selesai. Dan Anda dapat mendengarkan audio original dan audio setelah memakai Clean Voice AI. Ini adalah contoh suara dengan noise. Ini adalah contoh suara dengan noise. Untuk mengunduh hasil audionya, Anda harus sign up terlebih dahulu. Klik download audio untuk mengunduhnya. Pertama-tama, ketik Otter AI pada kolom pencarian Google dan buka situsnya. Klik Start for Free untuk mendaftar akun. Oke, Otter AI bisa digunakan untuk mentranskrip hasil rekaman Zoom meeting ataupun mentranskrip Zoom secara langsung. Untuk mentranskrip live Zoom, klik ikon kamera, lalu masukkan link Zoom. Selanjutnya, klik Approve untuk mengizinkan Otter merekam Zoom meeting. Otter AI akan mulai mentranskrip pada Zoom meeting ini. Good afternoon, everyone. Today we are living in a fast-changing world, and one of the biggest changes happening now is the use of generative AI. Jika sudah selesai Zoom meeting, klik Stop Note Taker untuk menghentikan Otter AI. Setelah meeting selesai, Otter memproses dan menyimpan transkrip. Anda bisa melihat percakapan selama Zoom meeting dan ringkasan selama Zoom. Anda juga bisa menanyakan AI terkait hasil Zoom ini. Pertama kita buka sonix.ai dan kemudian kita klik bagian Try Sonix for free. Selanjutnya login menggunakan akun Google Anda. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman utama dan di sini kita bisa mengupload file record Zoom atau dengan langsung merekodnya secara langsung. Kita coba dengan mengupload hasil rekaman Zoom dan hasilnya akan muncul seperti berikut. Kita juga bisa mengubah bahasa seperti ini. Dan setelah terupload nantinya akan berubah menjadi transkrip atau rangkuman dari record Zoom. Dan kemudian bisa kita ekstrak dengan format berikut. Selamat mencoba. Buka browser dan ketik di pencarian meeting.ai. Kamu akan mendapat kredit
30 menit sebagai trial. Klik coba gratis dan lakukan sign up ataupun login. Klik menu Take Notes from Online Meeting untuk menjadikan meeting AI sebagai bot asisten meetingmu. Pilih bahasa dan salin link aplikasi online meetingmu dan tempelkan. Klik continue untuk melanjutkan. AI ini akan meminta persetujuan bergabung dan melakukan recording di meeting Anda. Setujui dan AI sudah terintegrasi dengan Zoom meeting Anda. Meeting AI akan merangkum setiap percakapan yang dilakukan oleh user yang ada pada meeting Anda. Setelah pemaparan materi selesai, klik tombol stop dan Anda dapat melihat rangkuman dari materi secara instan beserta transkrip dan video recording yang dapat di-download. Pertama-tama, buka browser, ketik Quillbot pada kolom pencarian Google, dan buka situs resmi Quillbot. Di menu utama, pilih fitur yang ingin Anda gunakan. Misalnya, jika Anda ingin membuat rangkuman, pilih fitur Summarizer. Masukkan teks Anda, lalu klik tombol Summarize untuk membuat rangkuman dari teks tersebut. Anda juga dapat menambahkan Quillbot sebagai ekstensi di browser Anda. Dengan ekstensi ini, Anda dapat menggunakan fitur AI tanpa harus membuka situsnya. Pastikan untuk login agar dapat menggunakan ekstensi dengan optimal. Untuk menggunakan ekstensi, klik tombol Extension, lalu pilih Quillbot. Atau, Anda juga dapat menyeleksi teks yang diinginkan, klik kanan, dan pilih Paraphrase with Quillbot. Masukkan teks, lalu tekan tombol paraphrase untuk membuat paraphrase dari teks Anda. Pertama-tama, ketik Hemingway pada kolom pencarian Google dan buka situsnya. Untuk memulai, login menggunakan email atau akun Google Anda. Masukkan teks atau dokumen Anda, lalu gunakan AI untuk memperbaiki tulisan. Di pojok kanan atas, terdapat indikator readability yang menunjukkan seberapa mudah tulisan Anda dipahami. Semakin rendah nilainya, semakin bagus kualitas tulisan Anda. Di bagian bawah, Anda dapat melihat kesalahan-kesalahan pada tulisan, serta jenis kesalahan yang terjadi. Untuk memperbaiki tulisan, gunakan fitur Simplify guna menurunkan tingkat kesulitan teks Anda. Atau, Anda juga dapat langsung mengklik bagian teks yang masih salah, dan AI akan memberikan saran perbaikan secara otomatis. Lakukan perbaikan hingga indikator kesalahan berkurang, dan nilai readability sudah optimal.
Pertama-tama, buka browser dan ketik Cloud pada kolom pencarian Google. Klik situs resmi Cloud untuk mengakses platformnya. Login menggunakan email atau akun Google. Setelah berhasil login, ketik prompt yang diinginkan dan tambahkan file dokumen jika diperlukan. Pertama-tama, buka browser dan ketik Perplexity AI di kolom pencarian Google. Klik situs resmi Perplexity AI untuk mengakses platform. Login ke akun Anda atau buat akun baru jika belum memilikinya. Klik New Thread untuk memulai percakapan dengan AI. Untuk membuat rangkuman dari video YouTube, ketik prompt yang sesuai, lalu tambahkan link video tersebut. Untuk membuat rangkuman dari file dokumen, ketik prompt yang diinginkan, lalu unggah file dokumen tersebut. Pertama-tama, ketik Hemingway pada kolom pencarian Google dan buka situsnya. Untuk memulai, login menggunakan email atau akun Google Anda. Masukkan teks atau dokumen Anda, lalu gunakan AI untuk memperbaiki tulisan. Di pojok kanan atas, terdapat indikator readability yang menunjukkan seberapa mudah tulisan Anda dipahami. Semakin rendah nilainya, semakin bagus kualitas tulisan Anda. Di bagian bawah, Anda dapat melihat kesalahan-kesalahan pada tulisan serta jenis kesalahan yang terjadi. Untuk memperbaiki tulisan, gunakan fitur Simplify guna menurunkan tingkat kesulitan teks Anda. Atau, Anda juga dapat langsung mengklik bagian teks yang masih salah, dan AI akan memberikan saran perbaikan secara otomatis. Lakukan perbaikan hingga indikator kesalahan berkurang, dan nilai readability sudah optimal. Pertama, kita buka Chrome dan search
deep site. Kita pilih yang paling atas ini. Setelah itu, kita akan masuk pada tampilan deep site. Kita bisa langsung memasukkan prompt seperti berikut, dan setelah itu deep site akan membuatkan tampilannya atau front end-nya. Kita tunggu sampai deep site menyelesaikan codingnya. Dan setelah selesai, maka akan muncul pemberitahuan. Selanjutnya, kita copy code-nya. Setelah itu, kita buka VS Code dan pastekan code-nya di situ. Kemudian, kita klik kanan dan kita klik Open with Live Server. Dan akan diarahkan ke browser untuk membuka websitenya. Buka VS Code Anda, lalu siapkan file kode project Anda. Ketik di bagian extension WinSurf, lalu install dan tunggu loading sampai selesai. Lalu klik Allow dan buka link yang sesuai arahan. Anda juga akan dapat token autentifikasi. Lalu inputkan di VS Code Anda sesuai instruksi. Setelah itu, coba mulai chat dengan WinSurf dengan klik ikon WinSurf di panel kiri. Jika membutuhkan login lagi, silakan lakukan login seperti sebelumnya. Jalan kode program Anda. Jika ada error, WinSurf dapat memberikan saran perbaikan dari error yang Anda hadapi dengan membaca file kode Anda secara langsung. Selain menginputkan error ke chat secara manual, Anda juga dapat mengarahkan kursor Anda ke kode yang memiliki error dan klik WinSurf Explain Problem untuk mendapat balasan langsung dari chat WinSurf. Buka Visual Studio Code, kemudian klik menu Extensions dan ketikkan Blackbox AI, lalu install. Setelah Blackbox AI selesai terinstall, akan muncul fitur chat ke Blackbox AI. Anda bisa memasukkan prompt tentang coding. Di sini saya meminta Blackbox untuk membuat aplikasi web berbasis Python tentang kalkulator konversi trigonometri. Setelah itu, Blackbox AI akan memberikan jawaban berupa script file berdasarkan prompt tadi. Berikutnya, klik Save dan Run File. Anda akan diarahkan ke file HTML yang akan dibuat oleh Blackbox AI sebagai tampilan utama. Di terminal muncul link aplikasi web yang berjalan di server lokal. Klik link tersebut dan akan muncul tampilan aplikasi web. Anda juga bisa menyesuaikan prompt kepada Blackbox AI sesuai kebutuhan coding yang ingin Anda buat.
Buka web GitHub Copilot. Lalu, login menggunakan akun email GitHub dan password. Setelah itu, buka Visual Studio Code, kemudian klik menu Extension dan ketikkan GitHub Copilot. Setelah itu, klik Install. Kemudian, klik Sign in to use Copilot for free. Setelah itu, akan muncul fitur chat pada GitHub Copilot. Anda bisa memasukkan prompt coding sesuai kehendak Anda. Di sini, saya memasukkan prompt seperti ini. Selanjutnya, AI akan memunculkan jawaban coding sesuai dengan prompt yang telah diberikan. Kita juga bisa menginputkan file coding yang ingin diperbaiki dengan klik ikon file, pilih file yang mau diperbaiki, kemudian masukkan prompt. Kopas atau terapkan hasil jawaban AI ke file script Anda. Anda juga bisa mencoba fitur lainnya. Misalnya, ketika Anda mengetikkan code di file Anda, GitHub Copilot akan memberikan saran code berikutnya.